Ada beberapa alasan kenapa sih teman-teman harus mulai nge-YouTube di tahun 2025 ini. Nah, jadi kita bisa punya estimasi penghasilan seperti ini ketika untuk channel kita sudah dimonetisasi. Nah, ini bisa menjadi kerjaan sampingan buat teman-teman semua, apalagi sudah banyak sekarang konten kreator, ini bisa menjadi pekerjaan utama ketika memang channel YouTube-nya sudah sukses dan juga berkembang. Jadi di sini ada 7 ya hal kenapa sih teman-teman harus mulai membangun channel YouTube di tahun 2025 ini. Saya akan bahas lengkap secara detail untuk videonya sampai akhir ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis agar teman-teman juga bisa termotivasi dan juga semangat lagi dalam proses mengembangkan channel YouTube. Dan teman-teman terkhusus yang masih baru ataupun yang masih pemula. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Maulana Rizal ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bedah nih, kenapa sih kita harus mulai nge-YouTube di tahun 2025 ini. Nah, jadi sebenarnya ini bisa menjadi pilihan yang sangat baik buat teman-teman semua. Ada 7 alasan ya, beberapa alasan mengapa kamu harus melakukannya. Nah, di sini kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi untuk yang pertama adalah peluang monetisasi yang terus berkembang. Nah, di sini saya akan contohkan, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Kemudian untuk yang pertama adalah peluang monetisasi terus berkembang. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan halaman tonton, iklan feed shot, super, shopping. Nah, di sini fitur monetisasi ini kan bertambah ya, untuk saat ini itu ada shopping dan juga brand connect ya, dimana ya dari shopping ini kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Contohnya seperti ini, teman-teman saya cek di sini ya, kita langsung masuk di bagian dari penghasilan dari afiliasi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan penghasilan itu akan masuk di sini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada total klik, kemudian ada pesanan ya, nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk di bagian dari iklan halaman tonton juga sama. Nah, contohnya seperti ini, ada peluang penghasilannya sekitar 241.000 ya. Jadi ini merupakan channel baru yang juga baru dimonetisasi. Jadi artinya adalah YouTube terus berkembang dan menawarkan berbagai cara untuk menghasilkan uang ya teman-teman, seperti iklan, langganan, kemudian juga bahkan fitur super chat, donasi. Dengan lebih banyak audiens yang terhubung dan platform ya, Anda banyak kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah sebagai personal branding. Jadi orang ini bisa mengenal buat teman-teman. Nah, jadi bahkan untuk menjadi konten kreator di channel YouTube kita itu nggak perlu peralatan mahal teman-teman ya. Jadi nggak perlu peralatan mahal, cukup menggunakan HP, bisa juga menggunakan perekam layar, kita sudah bisa menjadi konten kreator. Kemudian untuk yang kedua adalah kenapa sih kita harus mulai main di YouTube seperti ini. Jadi yang pertama adalah pengaruh dan juga jangkauan yang luas ya, untuk yang kedua ya. Jadi YouTube adalah salah satu platform terbesar ya yang membagikan ataupun berbagi video dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif teman-teman. Nah, jadi itu salah satu syarat ya buat teman-teman agar bisa mulai lagi nge-YouTube ya. Kemudian di sini itu bisa memberikan sebuah peluang menjangkau audiens secara global ya. Jika kamu memiliki konten yang unik atau menarik, kamu bisa dengan cepat menarik perhatian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, selain kita bisa berkreasi, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari konten kita yang sudah lolos monetisasi. Kemudian juga di YouTube ini memberikan kebebasan untuk membuat berbagai jenis konten, mulai dari vlogging, tutorial, hiburan, hingga konten edukasi. Kamu juga bisa menyalurkan passion kamu dalam bentuk video dan membangun brand pribadi. Yang pertama tadi adalah personal branding tadi teman-teman. Ya, kemudian untuk di YouTube ini trennya semakin berkembang. Untuk yang keempat adalah dan kemajuan teknologi, perubahan tren yang harus berlangsung ya. YouTube memungkinkan kamu mengikuti perkembangan terbaru. Seperti kita dalam proses pembuatan video menggunakan AI, jadi sudah banyak terbukti ya. Walaupun menggunakan AI, ya banyak yang sudah terbukti lolos monetisasi. Dengan catatan ya ada label AI-nya, itu harus teman-teman aktifkan juga di sana. Kemudian untuk yang kelima adalah pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman menjadi konten kreator ini ya, teman-teman harus lebih pede lagi menjadi YouTuber, memungkinkan kamu untuk belajar berbagai keterampilan baru ya, seperti editing video. Jadi yang mana kalau teman-teman sudah menjadi konten kreator, yang pertamanya nggak bisa ngedit ya itu bisa ngedit ya teman-teman. Yang pertamanya nggak tahu jadi bisa tahu. Nah, jadi kan kita bisa pakai trik ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua yang pengen
membangun untuk sebuah channel YouTube di tahun 2025 ini. Dan bagaimana cara membuat sebuah channel YouTube itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah komunitas yang mendukung. Artinya kita itu bisa saling berinteraksi dengan teman kita. Jadi kalau ada yang berkomentar, ada yang bertanya, ya kita jawab ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang berkomentar itu wajib kita balas teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh adalah waktu yang tepat untuk mulai di tahun 2025 menjadi tahun yang ideal buat teman-teman, karena untuk saat ini tuh kan semakin banyak nih yang pengen terjun untuk di channel YouTube ini. Jadi itu untuk yang ketujuh ya. Jadi di sini teknologi semakin mempermudah proses pembuatan konten dengan perangkat yang sederhana, terjangkau, dan juga di sini itu lebih canggih ya, teman-teman bisa manfaatkan AI. Jadi sebenarnya untuk di channel YouTube ini kita nggak perlu peralatan mahal ya, jadi cukup menggunakan smartphone yang kita gunakan ya, itu juga bisa. Bahkan saya dulu juga mulainya pakai smartphone, teman-teman. Saya juga sampai saat ini masih pakai smartphone. Nah, kenapa ya? Karena editingnya itu lebih simple ya. Jadi kita itu nggak ribet ya teman-teman, bikin video itu ya hanya beberapa menit saja itu sudah jadi. Editingnya juga kita hanya menggunakan HP saja. Nah, ini menjadi referensi kepada teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah dimonetisasi, nanti teman-teman akan muncul Anda adalah program partner YouTube seperti ini. Di sini ada iklan halaman tonton, di mana penghasilan kita didasarkan dari iklan yang muncul. Kemudian ada iklan feedshot, di antara iklan feedshot ini juga sama, penghasilannya juga dari iklan. Kemudian ada super, ya super ini dari pemberi, orang yang memberikan untuk gift kepada video kita ketika video kita ini bermanfaat. Kemudian shopping ini adalah fitur affiliate yang bekerja sama dengan Shopee, dimana kalau kita menempelkan produk, kemudian ada yang checkout ya. Kemudian misalkan nih orang kita share produk nih ya, ada yang checkout. Nah, itu komisinya masuk ke kita dan itu akan disatukan di Google AdSense. Kemudian juga ada Brand Connect. Nah, jadi Brand Connect ini adalah kesempatan buat teman-teman buat bisa berkolaborasi dengan brand. Nah, untuk langganan sendiri ini kalau ada orang berlangganan ke channel YouTube teman-teman nih, maka dengan budget biasa kita bisa setting ya untuk harga langganannya. Misalkan harga langganan per setiap bulannya itu 100.000, maka orang yang berlangganan ke channel YouTube teman-teman itu akan membayar kurang lebih sekitar 100.000 setiap bulannya. Nah, jadi sistemnya seperti itu teman-teman ya. Jadi di YouTube ini ya memang saat ini itu sudah banyak ya yang terjun di YouTube, karena ya memang peluangnya juga besar. Selain bisa menjadi pengembangan diri kita ya, kemudian kita juga bisa tahu nih untuk editingnya, kemudian kita bisa memberikan edukasi yang kita pahami, yang kita punya. Misalkan kita ada skill di komputer, skill di laptop, di Android, itu kan bisa kita bagikan semuanya. Hanya saja terkadang untuk saat ini tuh banyak yang nggak mau memulai, karena ya salah satunya mungkin memikirkan untuk peralatan. Sebenarnya peralatan itu nggak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman, hanya bermodalkan HP saja sebenarnya teman-teman juga bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kenapa sih kita harus mulai menjadi konten kreator di channel YouTube itu? Untuk yang pertama adalah di sini itu peluang monetisasi yang terus berkembang ya. Jadi kemudian yang kedua, pengaruh dan jangkauan yang luas. Yang ketiga, konten yang variatif. Yang keempat, ada tren yang terus berkembang sama saat ini. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang keenam adalah komunitas yang mendukung, dan yang ketujuh, waktu yang tepat untuk memulai. Nah, jadi yang pertama adalah mulai saja terlebih dahulu, karena segala sesuatu itu yang kita perlukan adalah mulai saja terlebih dahulu. Nanti kita seiring berjalannya waktu pasti akan paham bagaimana sistem kerjanya. Oke, seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.